Ya, puji Tuhan. Sekali lagi selamat malam, terutamanya mereka yang ikuti kita secara online dan juga mereka yang akan tonton secara offline di dalam YouTube atau di dalam Facebook. Ya, Anda boleh pergi kepada Facebook saya dengan link yang sudah di-sharekan ini. Dan kalau boleh, kalau kita belum friends lagi di dalam Facebook, Anda boleh hantarkan request atau permintaan untuk kita menjadi teman atau friend di Facebook ya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita ada kebaktian, kita ada acara, Anda boleh mendapat satu notifikasi dan Anda boleh klikkan dan mengikuti kita dalam kebaktian kita setiap hari Minggu malam. Anda juga boleh sharekan kepada teman-teman Anda atau repost di dalam Facebook Anda supaya lingkungan friends Anda juga akan diberkati dengan firman Tuhan. Ya, kita tidak tahu pekerjaan Tuhan dan kita tidak tahu orang yang memerlukan jamahan Tuhan dan campur tangan dalam hidup mereka. Barangkali Tuhan akan pakai kita saat kita sharekan khotbah-khotbah di dalam Facebook kita atau dalam WhatsApp kita. Firman Tuhan itu akan berbicara secara pribadi dalam kehidupan orang-orang yang memerlukan. Jadi saudara, kita libatkan diri, kita ambil bagian, ya, lakukan bagian kita. Do your part. Do your part untuk mengongsikan atau men-sharekan khotbah-khotbah atau firman Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Nah, malam ini saudara, saya mau kongsikan sesuatu hal yang saya pikir sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya akan berbicara tentang kemenangan pribadi atau bahasa Inggrisnya private victory. Private victory. Ya, kita hidup di dalam dunia ataupun kita sendiri sudah biasa ya. Kita sangat prihatin atau concern atau kita sangat memfokuskan dengan hal-hal yang luaran atau eksternal ya, dan kita lupa tentang diri kita. Kita lupa tentang ya perkara yang di dalam kita karena kita sentiasa memfokuskan di luar dan kita meresponi hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Ya, tapi sebenarnya ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemenangan pribadi itu sangat penting. This private victory. Kita harus menang di dalam ini. Kita harus mengalami kemenangan dan kita harus bereskan itu dalam kehidupan kita sebelum kita mengalami kemenangan di luar ataupun public victory. Public victory. Banyak sekali saya melihat saat saya menyiapkan khotbah ini, pikiran saya seperti berjalan dan berlari di dalam Alkitab dan saya sadar bahwa banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang kita boleh kutip berbicara tentang kemenangan pribadi ini. Banyak orang berperang di luar secara eksternal, mereka mau menyelesaikan masalah-masalah di luar, pergelutan mereka, struggles mereka di luar. Sedangkan di dalam hidup mereka ada suatu peperangan yang belum mereka bereskan. Itulah sebabnya kita bertanya-tanya, kenapakah hal ini tidak boleh saya atasi atau menang ke atas dia? Karena sebabnya akarnya ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, ada satu hamba Tuhan, ya, ataupun dia seorang motivational speaker, dia seorang penulis, Zig Ziglar, dia berkata, it is your attitude more than your aptitude that will determine your attitude. Maksudnya, katanya di sini kalau kita terjemahkan, sikapmu lah, sikapmu ataupun your attitude ya, sikap kita bukannya uh, kemahiran atau kebolehan kita atau skill kita yang semula jadi, karena banyak kita boleh melakukan banyak hal. Kita ada karunia, kita ada kebolehan, kita ada skills secara natural yang kita ada ya saat kita dilahirkan dan membesar dalam dunia ini. Tapi katanya sikapmu, your attitude, bukan ya your natural ability ataupun kebolehanmu semula jadi yang akan menentukan altitude. Maksudnya altitude itu maksudnya kesuksesan kita, kemenangan kita, progres kita, kemajuan kita,
transformasi, perubahan yang kita akan alami dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya saudara, banyak kita kadang-kadang berjalan dalam hidup ini atau menjalani kehidupan kita, kita sangat-sangat bergantung dengan kemahiran kita, our expertise, our natural abilities atau kebolehan kita secara natural. Banyak orang begitu sangat gifted atau berkarunia atau mereka sangat berkompetensi ya untuk melakukan hal-hal dalam hidup mereka. Ya, secara pribadi, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan mereka, ya mereka sangat bagus sekali. Tapi walaupun bagaimana bagusnya kita di dalam kemahiran, kebolehan kita secara semula jadi, tetapi kalau sikap kita dalam hidup kita, our attitude itu kita tidak lakukan sesuatu, kita tidak akan kemana-mana juga saudara-saudara. Ya, jadi yang pertama kita akan lihat fondasi ataupun dasar kemenangan pribadi. Ya, apakah dasar? Yang pertama kita harus ada tanggung jawab pribadi, personal responsibility. Maksudnya kita harus mengambil tanggung jawab tentang diri kita sendiri sebelum kita melihat orang lain, sebelum kita memimpin orang lain, sebelum kita mengoreksi orang lain. Kita harus bertanggung jawab ke atas diri kita sendiri. Amsal 23:7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, bahasa Inggris katanya, for as he thinks in his heart, so is he. Bermula dari sini. Bermula dari sikap kita. Bagaimana kita melakukan perhitungan tentang diri kita, itulah kita. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sudah pikirkan. Jadi saudara, penting untuk kita mengambil tanggung jawab tentang diri kita sendiri sebelum kita mengoreksi orang lain atau memimpin orang lain. Amsal 4:23. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini berbicara tentang kehidupan pribadi. Di dalam ini, di dalam kita, di dalam Anda, di dalam saya. Katanya jagalah hatimu, jangan jaga hati orang kan. Banyak kita sangat-sangat begitu concern mau jaga hati orang. Tapi hati kita tidak jaga. Jadi apa yang terjadi? Hati kita remuk, hati kita hancur, ya, dan kita yang susah sendiri. Tapi firman Tuhan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bahasa Inggris katanya, keep your heart with all diligence. Maksudnya dengan segala kewaspadaan. Itu dengan diligence. Maksudnya kita kerja keras. Kita sangat-sangat menjaga seperti kita menjadi bodyguard. Ataupun security guard. Ataupun ya yang sebagai military menjaga. Ya, tetap berada di posisi mereka. Jaga supaya tidak ada infiltrasi, tak ada musuh yang datang merosakkan, ya, melakukan suatu infiltrasi dan merosakkan hidup kita. Segala kewaspadaan. Saudara, jagalah hatimu. Kita harus mengambil tanggung jawab atas diri sendiri. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus mengakui, percaya, akui bahwa kita ada kemampuan untuk membentuk, menetapkan destinasi kita ataupun masa depan kita. Saudara, perubahan itu dan transformasi itu terjadi dan bermula di dalam kita. Itu adalah hukumnya. That is the rule. That's the rule. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kalau kita tidak ada perubahan, tidak ada progres, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita yang menentukan. Ya. Ada satu orang berkata, ini Rumi, Jalaluddin Mebiana Rumi, saya suka perkataan dia. Katanya, yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Maksud dia, katanya, kemarin atau dahulu saya pintar.
Jadi saya mau mengubah dunia. Tapi katanya hari ini saya lebih berhikmat. Jadi saya mau ubahkan diri saya. Okay? Winston Churchill berkata, to improve is to change. To be perfect is to change often. Katanya untuk menjadi baik, kita harus berubah. Tetapi untuk menjadi sempurna, menjadi matang, kita harus berubah selalu. Perubahan itu harus terjadi selalu. Ya. Ada lagi satu orang, ini Oprah Winfrey. Kita kenal dia. Ya. Katanya sesuatu kesadaran yang telah didiscover atau didapati, ya. Katanya seseorang itu boleh berubah atau seseorang itu boleh mengubahkan masa depan dia hanya dengan mengubahkan sikap dia. Ya, banyak kita kadang-kadang kita tidak berubah, tidak berganja, kita tetap berada di situ karena kita tidak mengubah sikap kita. Kita harus mengubahkan segala sesuatu bermula dari dalam kita. Ubah hidup kita. Leo Tolstoy berkata, true life is lived when tiny changes occur. Maksudnya katanya, hidup yang sebenar akan terjadi apabila perubahan kecil terjadi. Saudara, kadang-kadang hanya perubahan yang kecil saja yang kita perlukan untuk mengubah situasi kita, untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah keadaan di mana kita berada. Ya, hanya perubahan kecil saja. Seperti Naaman. Naaman dia ada penyakit kusta. Lalu dia diberitahu bahwa di Israel ada Nabi Elisa. Bahwa Nabi Tuhan itu dipakai Tuhan dengan luar biasa dan boleh menyembuhkan Naaman. Tapi sewaktu Naaman pergi ke tempat Elisa di Israel dan dia bertemu dengan Elisa, dia mau disembuhkan. Elisa kata, pergilah, rendamkanlah dirimu 7 kali di sungai Yordan. Oh, marah dia. Karena dalam pikirannya dia berpikir bahwa Elisa itu akan keluar dari kemahnya, ulurkan tangannya, lalu dia sembuhkan Naaman begitu. Tapi katanya, kenapa Elisa suruh saya pergi ke sungai Yordan yang kabut, yang tak bersih? Katanya, sungai di tempat saya, sungai Parpar, lebih bersih. Tapi hamba Naaman berkata, Tuanku, lakukan saja. Kalau ini hamba Tuhan suruh kamu buat perkara-perkara besar, pasti kau lakukan. Apalagi kalau hal yang kecil seperti ini saja. Lalu Naaman ikut perintah hamba Tuhan, pergi ke sungai Yordan, merendamkan dirinya 7 kali, sehingga penyakit kustanya disembuhkan. Kalau Naaman tidak mau ubah sikap dia, saya pasti Naaman masih lagi sakit dengan penyakit kusta. Tapi dia ikut hanya perkara yang kecil. Dia hanya perlu ubah saja sikap dia yang kecil. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, ini boleh terjadi dengan saudara dan saya apabila kita mengubahkan hidup kita walaupun yang kecil saja. Maya Angelou berkata, if you cannot change it, change your attitude. Maksudnya, kalau Anda tak boleh mengubahkannya, ubahlah sikap Anda. Gak banyak kan kadang-kadang, ya, suami mau istrinya berubah, istri mau suaminya berubah, anak-anak mau orang tuanya berubah, orang tuanya mau anak-anaknya berubah. Kita mau ubahkan kerajaan, kita mau ubahkan company, kita mau ubahkan anjing kita, kucing kita mau ubahkan semuanya. Tapi kalau kita tak boleh mengubahkannya, ubahlah sikap kita. Kadang-kadang jawabannya ada di situ, saudara-saudara. Mungkin hari ini sudah lama Anda mau mengubahkan keadaan hidup Anda. Mungkin Anda sudah sudah lama mengharapkan seseorang, ataupun sesuatu keadaan berubah. Tetapi kuncinya adalah Anda yang harus berubah. Amen.
Haleluya. Jadi kita harus mengambil tanggung jawab tentang diri kita. Yang kedua, kita harus ada kesadaran diri. Sedar bahwa kita ini siapa. Sedar bahwa kita ini ada destiny. Sedar bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita sedar kita siapa di dalam Tuhan, kedudukan kita, posisi kita, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita sedar akan kebolehan kita, sedar akan kemampuan kita. Kita harus ada kesadaran diri. Mazmur 139 ayat 14, Daud berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Daud dia sedar bagaimana Allah menciptakan dia. Daud sedar bagaimana luar biasanya dan dahsyatnya Allah menciptakan dia. Lalu Daud berkata, "Aku bersyukur kepadamu." Saudara, harus ada kesadaran diri. Nah, kita mau lihat proses kemenangan pribadi. Apakah proses? Saya tahu banyak proses ini, banyak hal-hal yang kita boleh bahaskan. Tapi ada beberapa perkara yang saya mau sebutkan di sini. Ada 4 perkara. Yang pertama, kita harus ada karakter development ataupun pembentukan karakter. Karakter kita harus dibentuk. Kita harus bertumbuh di dalam karakter-karakter kita untuk mengalami kemenangan pribadi. Seperti dalam Galatia 5 ayat 22-23 kita diingatkan firman Tuhan bahwa karakter-karakter ini yaitu buah Roh Kudus harus dibentuk, harus dihasilkan di dalam kehidupan kita. Itulah dia disebut buah Roh Kudus, bukan karunia Roh Kudus. Kalau karunia itu diberikan saudara, kan? Puji Tuhan, Tuhan bukan bagi kita karunia-karunia karakter. Dia berikan kita karunia-karunia Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus, ya. Dalam 1 Korintus kita diberikan karunia, ada 9 karunia Roh Kudus, ada 9. Dan kalau kita belajar karunia Roh Kudus itu, karunia-karunia Roh Kudus itu sebenarnya bukan untuk diri kita. Itu adalah untuk pelayanan. Satu saja, kalau kita studi karunia Roh Kudus, hanya satu saja karunia Roh Kudus itu untuk diri kita, membangun diri kita. Itu adalah bahasa roh. Tapi itu pun banyak orang tak mau, banyak orang perdebatkan, banyak orang menentang. Dia tak mau bahasa roh itu. Banyaklah dalam gereja-gereja, banyak perdebatan lah, banyak pertelingkahan lah, banyak misunderstanding di gereja tentang bahasa roh. Tapi sebenarnya bahasa roh itu diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun diri kita. Karunia-karunia yang selainnya adalah untuk membangun orang lain dan membangun gereja. Haleluya. Kita diberikan karunia. It's a gift. Dia satu karunia. Tuhan bagi kepada kita. Tetapi karakter-karakter, dia panggil buah is the fruit. Buah Roh Kudus. Kenapa? Buah itu harus dihasilkan. Pohon mangga akan menghasilkan buah mangga. Pohon jambu, pohon durian, apa saja pohon-pohon, dia menghasilkan buah. Dan setiap pohon itu, dia menghasilkan buah bukan saja sewaktu dia sudah matang, cukup matang untuk menghasilkan buah. Tetapi pohon itu menghasilkan buah, sebelum dia menghasilkan buah, dia akan mengalami stres. Kalau orang yang pergi cari gaharu, ya, untuk dia mendapat gaharu atau tanam pokok gaharu, dia akan cantas-cantas, dia akan cantas-cantas pokok itu, supaya pokok itu menghasilkan banyak lagi isinya di dalam gaharu itu kan. Ya, apa tujuannya? Untuk memberikan stres kepada pohon itu supaya dia menghasilkan lebih banyak gaharu di dalam dia. Sama juga dengan pokok-pokok, kadang-kadang kalau tukang-tukang kebun mereka mengerti, pohon ini tidak berbuah sudah lama. Lalu dia datang, dia cantas-cantas pohon dia, ya, kasih luka-luka pohon dia. Lalu akan menghasilkan buah. Sama dengan bunga. Bunga ada waktunya.
Kalau sudah lama dia tidak menghasilkan buah, pekebun itu akan datang dan akan trim, ya, dia akan cantas, ya, bunga itu dia akan trim. Bunga itu bukan saja untuk kelihatan cantik, tetapi sebenarnya memberikan stres kepada pohon itu supaya bunga akan dihasilkan. Saudara, kalau Anda mau menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup Anda, terimalah stres, terimalah problema, terimalah masalah. Masalah, problema dalam hidup kita adalah normal. Kalau Anda tidak ada masalah, maksudnya Anda tidak normal. Ya. Jadi dalam kekristenan, masalah, penganiayaan, problema, pergumulan, tantangan apa semua, itu perkara biasa. Tuhan mau kita menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu karakter-karakter. Ayat 22 Galatia 5 berkata, tetapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi di dalam pelayanan ada orang minta doa, kadang-kadang kita tanya, siapa yang mau doa datang ke depan. Jadi ada orang datang, kita tanya, apa mau didoakan, Pak? Katanya, doakan saya, pastor, supaya saya ada kesabaran. Wah, itu doa yang bahaya ya. Karena sebenarnya apa yang kita minta, bukan kita minta karunia kesabaran, tapi kita minta lebih masalah supaya kita sabar. Karena kesabaran itu dihasilkan, hanya boleh dihasilkan di tempat di mana kita akan menerima cabaran, kita akan menerima masalah untuk kita bersabar. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 hingga 9, katanya ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Bukan saya berusaha, tapi sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi kita harus tambah kepada iman. Sama seperti buah Roh Kudus, saudara-saudara. Kita harus tambah di dalam iman kita. Apa dia? Kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, maksudnya ada di dalammu, itu karakter development. Dan dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, yang pertama karakter development, yang kedua self-discipline atau disiplin pribadi. Saudara, 1 Korintus 9:27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku atau mendisiplinkan tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini berbicara tentang disiplin. Paulus berkata, tubuhku harus menjadi hambaku. Bukan tubuh kita yang ya kita menjadi hamba kepada tubuh kita. Tubuh ini berbicara tentang kedagingan. Tubuh, kedagingan, dia hanya mau enjoy saja. Apakah kedagingan atau tubuh itu maukan? Saudara, senang saja. Makanan, makan, ya, seks, dan juga keselesaan, comfort. Itulah yang diperlukan tubuh. Dan banyak orang 3 hal ini mereka tidak mengerti. Mereka hanya ikut saja apa kemahuan tubuh mereka. Dan mereka pikir itu oke. Mereka enjoy. Ya, makan terus karena itulah yang dimaukan tubuh. Makan. Kalau kita orang di Malaysia, kita paham lah kalau tentang makan tuh kan. Kita hanya makan 1 hari sekali, tapi kita makan sepanjang hari. Seks, itulah yang tubuh maukan. Dan juga comfort atau keselesaan, itu yang tubuh
maukan. Apalagi di dalam dunia yang modern ini kita mau semuanya selesa. Tapi janganlah jadi hamba dengan keinginan tubuhmu atau keinginan kedaginganmu. Kita harus disiplin. Yang ketiga, kita harus lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17-18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Maksudnya, lahir baru kita harus bertobat. Selesaikan hubungan kita dengan Tuhan atau bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Bertobat, terima firman, terima Yesus, terima perubahan yang baru di dalam Tuhan. Yang keempat, kita harus diperbaharui di dalam pikiran atau akal budi. Roma 12 ayat 1 dan 2. Dia berbicara tentang memperbaharui akal budi kita. Nah, apa yang terjadi saudara saat kita mengalami kemenangan pribadi dalam kehidupan kita? Ada dua hal yang akan membawa dampak atau impak. Yang pertama, ia akan menguatkan hubungan-hubungan kita. Rumah tangga, suami istri, anak-anak, tempat kerja di luar, dia akan menguatkan hubungan kita. Seperti Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita ada pengalaman kemenangan pribadi, kita boleh menajamkan orang lain. Kita boleh memberkati orang lain. Kita boleh berperang untuk mendapat kemenangan luaran atau public victory. Yang kedua, kita boleh melayani orang lain. Kita tak boleh melayani orang lain apabila kita ini lemah. Apabila kita kalah di dalam, kita tidak boleh memberi kemenangan kepada di luar. Saudara, sangat penting untuk kita mengalami kemenangan pribadi. Private victory. Saudara, soalannya malam ini, adakah Anda sudah mengalami kemenangan pribadi? Kemenangan pribadi. Karena satu tanda bahwa kita tidak ada kemenangan pribadi adalah kita menjadi orang yang reaktif, mereka panggil. Ya. Jadi itu satu tanda, satu simptom orang yang tidak ada kemenangan pribadi. Dia orang yang reaktif. Maksudnya dia akan bertindak dengan apa saja yang terjadi di luar. Ya. Kalau anjingnya menyalak, dia react. Ya, dia bertindak. Kalau ada orang bertengkar, walaupun itu bukan masalah dia bertindak, dia react. Ya, kalau ada terjadi apa-apa dalam keluarga, hubungan suami istri, mereka react. Kalau cuacanya tidak baik, dia react, dia persalahkan ini, persalahkan itu. Kalau cuaca panas, dia react. Kalau ada harga barang naik, dia react. Dia persalahkan kerajaan dan semuanya menteri-menteri, dia react. Kadang-kadang dia tonton TV, dia tonton drama, ada orang gaduh dalam drama, dia pun marah juga tengok TV. Macam dia mau tampar saja TV itu. Itu orang yang reaktif. Kenapa? Tidak ada kemenangan pribadi. Tetapi orang yang mengalami kemenangan pribadi, dia tidak akan react. Jadi dia bukan orang yang reaktif, tapi dia menjadi orang yang proaktif. Selalu mencari jalan penyelesaian. Selalu melakukan sesuatu yang konstruktif. Yang akan memberkati, yang akan membangun. Bukan dia bertindak atau react dengan emosi, dengan perasaan. Ya, sakit hati, sakit kepala. Tapi dia proaktif. Haleluya. Saudara, saya berdoa kita semua akan kerjakan ini dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami kemenangan pribadi, saudara. Haleluya. Haleluya. Semoga Tuhan menambahkan berkat-Nya dengan firman ini, saudara-saudara. Dan semoga kita semua akan mengalami
kemenangan pribadi dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan memberkatimu. Bersukacitalah kepada Tuhan karena Anda boleh mengalami kemenangan pribadi. Datanglah kepada Yesus, percayalah Yesus, berikanlah hidupmu kepada Yesus, saudara-saudara, sehingga kemenangan pribadi terjadi. Tuhan memberkati dan shalom.